Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara pengisian, evaluasi proses, sistem informasi, monitoring dan evaluasi kinerja pembangunan daerah. Baik, kita akan lanjut pada evaluasi proses. Silahkan masing-masing SKPD untuk memasukkan username dan passwordnya. Kemudian klik di sini evaluasi capaian subkegiatan. Setelah itu silakan klik nama program dari subkegiatan yang akan dilakukan pengentrian. Ini nama kegiatannya, ini ada nama subkegiatannya. Ini adalah anggaran di APBD, APBDP, kemudian target TW1, TW2, TW3 dan TW4. Ini target untuk realisasi proses masing-masing subkegiatan. Silahkan mengklik capaian proses. Nah, di sini sudah terlihat semua program kegiatan, subkegiatan, serta anggarannya baik di APBD maupun APBDP karena ini diupload dari DPA 22 dari SIPD. Rekan SKPD silakan melakukan pengentrian realisasi TW1, TW2, TW3, dan TW4. Kenapa kemudian rekan SKPD baru melakukan pengentrian saat ini? Karena DPA tersebut baru diupload beberapa waktu yang lalu sehingga rekan SKPD silakan mempedomani laporan-laporan TW1, TW2, dan TW3 untuk diinput ke dalam IMONEF ini. Untuk realisasi TW4 tentunya sesuai dengan realisasi hingga saat ini. Misalnya, ini Bapak Ibu, ini adalah sifatnya pada ya, realisasi anggaran sifatnya pada. Misalnya pada TW1 saya terrealisasi 478.000. Kemudian ini menggunakan pada, jadi bukan merupakan akumulasi dari TW sebelumnya. Kemudian misalnya pada TW2 terrealisasi 200.000. Maka entry sesuai dengan realisasi pada TW tersebut. Ya, jadi tidak diakumulasi. Demikian seterusnya. Kemudian di sini ada target proses TW1 25, 50, 75 sampai 100 di sini. Nah, untuk target proses dan capaian proses ini menggunakan sifat capaian sampai dengan. Artinya kalau misalnya TW1 10%, kemudian TW2 10%, maka kita akumulasi. Jadi 10 di TW1 tambah 10 di TW2 sama dengan 20. Nah, ini perlu saya jelaskan sedikit tentang bagaimana cara mengentri realisasi dan menghitung realisasi evaluasi proses di sini. Evaluasi proses subkegiatan. Ingat, dulu kita pernah melakukan pelatihan perbedaan antara evaluasi proses dengan evaluasi output. Kalau evaluasi proses itu adalah terkait dengan monitoring dan pengendalian pembangunan, sementara kalau evaluasi output itu adalah hasil akhir dari sebuah subkegiatan. Jadi misalnya logikanya begini, ketika kita ingin membangun jalan misalnya dalam DPA kita kegiatan pembangunan jalan, subkegiatan pembangunan jalan. Nah, untuk memastikan bahwa subkegiatan ini sedang berproses atau tidak, maka kita melakukan evaluasi proses berjalannya. Misalnya, apakah sudah membeli ATK untuk kegiatan pembangunan jalan, apakah sudah melakukan proses koordinasi untuk kegiatan pembangunan jalan, apakah sudah melakukan menyusun HPS, apakah sudah melakukan lelang dan sebagainya. Semua proses inilah yang dihitung persentasenya. Ya, dihitung persentasenya. Baik, saya akan perlihatkan bagaimana cara menghitung realisasi proses. Ini salah satu contohnya. Ya. Ini salah satu contoh. Misalnya contoh penghitungan realisasi proses subkegiatan. Pembangunan jalan ya, misalnya subkegiatan pembangunan jalan. Targetnya 100 meter, anggarannya 100 juta, realisasi anggarannya 100 juta. Ini ya, anggarannya 100 juta. Nah, kita lihat. Terlihat di sini belanja operasional, ada belanja modal. Belanja operasional itu kan biasanya adalah belanja ATK, kemudian belanja modalnya adalah pembangunan jalan itu sendiri. Volumenya misalnya untuk ATK 100 jenis. Kemudian pembangunan jalannya sesuai dengan indikator targetnya ya 100 meter. Kemudian misalnya anggaran untuk ATK ini 10 juta, pembangunan jalan 90 juta. Nah, rekan-rekan semuanya silahkan
sebelum menghitung capaian prosesnya, mohon dibuat bobotnya dulu. Jadi bobot untuk ATK ini 10 juta ini dari 100 juta berapa? Nah, jelas 10% ya. Ini sederhana menghitung. Saya membuat hitungan sederhana dengan angka yang sederhana ya. Kemudian 90 juta, bobot 90 juta dari 100 juta berapa? 90%. Jadi ini totalnya menjadi 100%. Nah, rekan-rekan semuanya, bobot ini kita menggunakan bobot anggaran untuk melihat realisasi proses. Semestinya yang kita gunakan adalah ini, kita bobotkan karena yang kita mau hitung prosesnya kan adalah ini. Tetapi karena satuannya berbeda, sehingga kita tidak bisa menghitung bobotnya. Walaupun tidak sepenuhnya benar, tetapi untuk sementara kita pinjam bobot dari anggaran saja. Ya, jelas sampai di sini ya rekan-rekan semuanya. Kemudian setelah itu ini adalah bobotnya 10%. Nah, bobotnya adalah 10%. Misalnya 10% ketika misalnya terrealisasi 100 jenis ini, maka kinerja proses saya adalah maksimal 10% karena bobotnya adalah 10%. Itu ya. Nah, sekarang misalnya, ini hanya contoh, misalnya realisasinya adalah 50 jenis dari 100. Kalau 50 jenis dari 100 yang terrealisasi, kalau terrealisasi semua tadi bobotnya adalah 10%, artinya kan hanya setengahnya dari 100. Artinya realisasi persen dari realisasi bobot realisasi adalah hanya 5% karena setengah dari volume ini. Sementara kalau misalkan setengah dari 10% adalah 5%. Itu ya rekan-rekan semuanya. Kemudian misalnya realisasi anggarannya adalah 4 juta. Nah, kalau realisasi anggaran ini jelas langsung saja ditulis di realisasi 4 juta. Jadi sekali lagi saya mau sampaikan bahwa realisasi proses ini tidak ada hubungannya dengan realisasi anggaran. Karena pada umumnya biasanya kita begini, kalau realisasi anggarannya misalnya 4 juta, dari 100 juta langsung kita mengatakan realisasi proses adalah 4%. Nah, sengaja saya contohkan di sini. Ini kita lihat realisasi prosesnya adalah 5%, realisasi anggarannya adalah 4 juta. Jadi tidak bisa menghubungkan antara realisasi proses dengan realisasi anggaran. Itu ya rekan-rekan semuanya. Jadi sekali lagi saya sampaikan, untuk menghitung realisasi proses, tolong jangan menggunakan persen dari realisasi anggaran. Karena realisasi proses berbeda dengan realisasi anggaran. Secara ekstrim begini Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu misalnya membeli ATK di sebuah toko misalnya, saya pinjam dulu ATK-nya 50 jenis. Bapak Ibu belum membayar. Nah, apakah di situ sudah ada kinerja? Jelas sudah ada kinerja karena sudah ada ATK. Kalau misalkan minjam 50 jenis ATK, Bapak Ibu silahkan ditulis kinerjanya adalah 5%. Tetapi realisasi keuangannya masih belum ada karena belum dilakukan pembayaran kepada pihak ketiga. Itu ya. Nah, ini contohnya dengan sendirinya saya akan menulis di sini. Tadi saya akan menulis di laporan evaluasi proses, ya, evaluasi proses di sini. Misalnya tadi TW1 karena dari 100 jenis ATK saya sudah membeli 50 ATK dengan bobot tadi seluruh ATK adalah 10%, maka saya akan tulis 5. Di TW2 berikutnya, misalnya sudah terrealisasi lagi, kita membeli lagi 50, maka kita tambahkan 5% lagi. Berarti karena ini adalah akumulasi 5 tambah 5, berarti saya akan tulis di sini 10. Demikian seterusnya rekan-rekan semuanya. Jelas ya Bapak Ibu bagaimana tentang evaluasi proses. Inilah yang dinamakan dengan monitoring dan pengendalian pembangunan untuk memastikan apakah subkegiatan tersebut sedang berjalan atau tidak. Karena kalau berbicara tentang output, itu biasanya terrealisasinya di akhir tahun. Sehingga kita tidak bisa mengendalikan pembangunan sejak TW1 hingga TW3 misalnya. Itu bagaimana cara untuk pengintrian realisasi proses. Mohon diperhatikan betul, tidak ada korelasi dengan realisasi anggaran untuk realisasi proses ini.
bisa jadi anggarannya belum terrealisasi, tetapi karena sudah ada proses maka di situ ada kinerja. Saya klik ini. Ya, baik, kita lanjut. Itu tadi adalah evaluasi proses. Ini realisasinya sudah tertulis di sini. TW1 realisasi keuangannya, TW2 realisasi keuangan TW2, kemudian realisasi proses TW1, kemudian realisasi proses TW2. Sekarang kita akan mengentri bagaimana keluaran sub kegiatan atau output dari sub kegiatan. Silahkan klik di sini. Capaian indikator. Kemudian rekan-rekan semuanya silahkan klik tanda tambah di sini. Nah, ini adalah indikator sesuai dengan permen. Yang ada tanda bintangnya begini, ini adalah sesuai dengan kebijakan Kementerian Dalam Negeri dari indikator subkegiatan. Jadi saya pilih ini, jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah. Kemudian, apakah kita memilih sifat indikator pada TW sampai dengan atau sama setiap TW? Ya. Nah, ini sangat terkait dengan penghitungan sistem. Ketika rekan-rekan semuanya misalnya memilih pada TW, misalnya di sini targetnya jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah, misalnya 10 ya, 10. Realisasi pada TW1, ini saya menggunakan pada TW, bukan akumulasi dari TW sebelumnya. Realisasi pada TW1 misalnya 5 dokumen. Di TW2 kita ada realisasi ternyata 2 dokumen. Tulis aja 2 karena menggunakan pada, bukan akumulasi dari TW sebelumnya. Kemudian jika rekan-rekan semuanya, maaf sebelumnya, nanti sistem untuk di akhir tahun, sistem yang akan menjumlahkan TW1 tambah TW2 dan seterusnya. Jika kita memilih pada TW. Kemudian kita menggunakan sampai dengan TW. Misalnya TW1 5 ya, misalnya TW1 5. Ternyata di TW2 terrealisasi lagi berapa Bapak Ibu? Misalnya 2, berarti 5 tambah 2 7. Kemudian sampai dengan TW3 terrealisasi 1, berarti 7 tambah 1 8. Kemudian sampai dengan TW4 realisasi lagi 2, berarti di sini 10. Nah, untuk akhir tahunnya nanti sistem yang akan mengambil di akhir TW ini. Ya. Kemudian jika misalnya sama setiap TW ya. Nanti misalnya di sini 10, ini hanya contoh walaupun tidak cocok untuk kita gunakan penggunaan sama setiap TW di sini ya. Misalnya 10 10 10 di sini, ini kan sama setiap TW, nanti sistem yang merata-ratakan di akhir tahunnya. Ya. Nah, demikian Bapak Ibu tentang bagaimana cara melakukan pengentrian evaluasi proses yang tadi yang pertama, kemudian yang kedua adalah evaluasi output sub kegiatan. Bagaimana cara mendownload laporannya? Silahkan di sini ada evaluasi output range. Kemudian misalnya perubahan di TW 4. Tahun yang akan saya download adalah 2022. Silahkan convert di sini. Kemudian tanda tangan kepala SKPD untuk dilaporkan di Bapeda. Tetapi untuk Bapeda, khusus untuk Bapeda, khusus untuk di super admin Bapeda, saya akan perlihatkan di sini khusus untuk downloadan super admin Bapeda. Di sini ada laporan RKPD. Ini super admin Bapeda saya buka ya. Laporan RKPD. Di sini perubahan TW4 misalnya. Nah, di sini sekali download maka laporan sesuai Permendagri 86 itu akan keluar. Ini untuk merekap seluruh laporan-laporan output dari seluruh SKPD. Ya, demikian penjelasan secara singkat bagaimana mengentri realisasi proses dan realisasi output sub kegiatan dengan menggunakan sistem informasi monitoring dan evaluasi kinerja pembangunan daerah Kota Tidore. Jadi ini khusus untuk Tidore karena kita baru melakukan data-datanya baru diupload khusus untuk di triwulan keempat, sehingga
rekan SKPD untuk saat ini melakukan pengentrian realisasi TW1, TW2, TW3, dan TW4. Semoga bermanfaat rekan-rekan semuanya, tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.